Dongeng unik Lala. Dalam pergaulan, saya cenderung bergaul dengan orang-orang yang mengandalkan logika penuh. Jarang sekali saya berkumpul dengan berbau spiritual goib ya, yang asli jiwa saya itu kan penuh muatan goib. Tak ada yang mengetahui. Ada pun sedikit-sedikit karena seringkali teman saya mengetahuinya, mencoba sedikit-sedikit saya suka meramal tanpa memakai sarana apa-apa, membuat tebakan-tebakan bulan depan atau apa gitu, dan kebetulan tepat dan seringkali yang saya ucapkan terjadi, dan mungkin kebetulannya itu adalah yang itu. Jadi teman-teman mempercayai saya, bahkan takut dengan saya karena saya dianggap bisa atau sakti, karena memang bapak saya memang terkenal sakti, bisa menghilang, bisa berubah jadi 3. Itu saya menyaksikan sendiri. Dan ceritanya banyak yang bilang sekali bapak saya ngendikan, semua merunduk karena bapak saya mempunyai cincin yang kalau sedang rapat itu bisa berubah buto. Nah, kabarnya begitu. Saya nggak tahu, itu cerita dari ibu saya. Sedangkan kalau saya melihat bapak saya berubah 3 itu saya sendiri melihat, bukan kabur, mata saya baik-baik saja. Dan jari beliau, bapak saya, bisa gepeng, nggak ada tulangnya. Kalau waktu bercandai saya gitu, saya disuruh pegang jarinya itu nggak ada tulangnya, sederek. Jarinya itu kayak kapas, saya penyet-penyet gitu. Itu yang membuat saya sangat mengagumi bapak saya dan percaya apapun yang dikatakan bapak saya pasti saya taati. Dan saat dunia semakin modern dan pergaulannya dengan saat itu adalah orang yang mungkin gaul-gaul ya, pergaulan saya kan gak jauh dengan anak-anak yang agak miring. Dan keajaiban itu saat saya membuktikan semakin mantap dan semakin yakin dengan jalan di jiwa saya tanpa orang mengetahui. Pernah dengarkan tangan dingin, istilah tangan dingin? Orang yang menanam apa saja tumbuh itu loh, saudara. Saya cita-cita saat itu saya ingin menjadi punya tangan dingin. Tapi saat setiap tanaman yang saya tanam selalu tumbuh pesat sekali, sangat pesat, cepat sekali, dan sering cepat buah. Ada namanya kecil ya, kita bangga seperti itu terus dipekan gitu kan sedih. Itu biasa, semua orang bisa seperti begitu. Lalu ketika saya mencoba saat itu, ibu saya itu kan suka jagung rebus, dan ada penjual jagung rebus tuh jagung rebus tuh selalu ke rumah. Jagung janggelnya, tengah batangnya jagung itu loh, saudara, namanya kan janggel. Itu kan kondisinya sudah rebusan. Saat jagung janggelnya tersebut dibuang, saya mencoba memungutnya dan saya spekulasi, semoga saya sakti begitu, akan saya tanam janggal yang sudah direbus ini.
Terus saya lempar, tapi habis itu saya uruki pakai tanah. Tapi saya siram setiap hari sedikit-sedikit begitu. Apa yang terjadi, Saudara? Tumbuh. Saya sekedar mencoba, saya ingin menguji keajaiban itu ada pada saya apa tidak. Di luar nalar, jagung itu tumbuh. Lalu saya mencoba, bapak saya juga suka sekali menanam bunga sepatu, bunga buntut bajing, kembang mangkokan, dan paling disukai adalah bougainville warna ungu dan sakura. Saat pohon bougainville dirancai, batang-batangnya itu sampai kering, itu kan saya tunggu memang batang tersebut kan itu diambili, batang-batang diambili kakak saya, ditanam nggak ada yang tumbuh. Terus saya mencoba lagi batang tanaman punya kakak saya yang dibuang, saya ambil. Saat itu sudah kering, ditanam sebulan, sebenarnya tidak keluar oyot akar, dan memang sudah benar-benar kering seperti kayu bakar begitu. Saya pungut, saya tancapkan dengan keyakinan seorang anak kecil. Saya siram dengan harapan-harapan. Saat itu memang tidak tahu menahu apa yang saya pikir, saya itu juga makhluk hidup, makanannya juga seperti manusia. Saya suka memberi makanan seperti manusia. Dan apa, Saudara? Bunga bougainville itu tumbuh, kuncup, akhirnya berkembang. Dan berkembangnya parigata. Tahu parigata? Itu yang kayak pentong-pentong itu. Jadi, dan bougainville itu warnanya hijau, ada tumbuh putih-putihnya. Kalau sekarang kan mahal. Nah, dan ciri khas saya kalau menanam bunga, meskipun bareng-bareng sama orang, semua ditanam berdiri, saya juga berdiri. Pasti akhirnya kalau yang saya tanam pasti miring. Nah, dari sana saya semakin yakin dengan keajaiban. Dan setelah itu banyak sekali keajaiban-keajaiban pada diri saya. Salah satunya jika saya berseteru dengan teman saya atau teman yang lain yang bukan circle saya, kan itu sering cegat-cegatan begitu, cegat gitu. Saya nggak merasakan telah melakukan apapun, tapi sehari kemudian beredar kabar katanya orang yang bermasalah dengan saya sakit. Kenapa sakit? Katanya saya lempar ke sawah. Seperti itu. Kapan aku bisa ngelempar orang ke sawah? Seperti itu sering sekali. Semua bilang, oh, nek cilik itu nakal, nek cilik itu nakal gitu. Aduh, ya sekitar ya, TK, SD kelas 1. Dan kabar-kabar seperti itu sering sekali menerpa saya, padahal saya nggak pernah melakukan apapun. Nah, dan kejadian gaib selanjutnya beruntun, meskipun nggak sering tapi pasti itu sering ya, lumayan dalam waktu bertahun-tahun itu kan, menurut saya itu lebih dari 3 kali itu sering saya, menurut saya. Dan kadang kalau malam, konon saya tiap malam Jumat itu suka berjalan sambil tidur berjalan itu, Saudara. Saya sering diejek-ejek apa gitu, marah golongan seperti itu. Tapi sekarang saya bangga dengan kelainan-kelainan yang aneh waktu saya kecil. Kebiasaan-kebiasaan bukan kelainan, saya normal. Mengatakan, Saudara, mugi-mugi cerita saya bisa membangkitkan keyakinan keajaiban pada diri Anda.